Baik, kita lanjutkan kembali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, kemudian nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas yang kita mulai dengan perbuatan-perbuatan baik, kemudian kita bisa melanjutkan dengan belajar di hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu nanti berkaitan dengan kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Kemarin sudah saya sampaikan untuk materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Ini yang bab pertama. Jadi kalau di semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makanan awetan dari bahan hewani. Nah, silahkan diperhatikan apa yang mungkin nanti saya sampaikan. Kemudian jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat kayak gitu. Jadi sebagai pengantar dulu, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kan bentuk kewirausahaan terutama dalam bahan makanan seperti itu kan mempunyai prospek yang cukup bagus. Artinya semakin lama orang itu akan mencari, artinya semakin lama kita akan terus berkembang dengan makanan-makanan yang baru kayak gitu. Sekarang kita tahu ajang kompetisi memasak dan lain-lain itu punya cara tersendiri dalam mengolah sesuatu menjadi makanan yang cukup luar biasa kayak gitu. Nah, begitu pula kayak gitu dengan apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. Kalau kita perhatikan di sekitar kita kan banyak sekali sebetulnya bahan-bahan makanan yang bisa gunakan. Entah kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bahan nabati. Nah, bahan hewani pun juga banyak kayak gitu. Dimana kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, itu akan menghasilkan ya keuntungan yang cukup lah kayak gitu. Makanya di pelajaran prakarya ini kita akan belajar bagaimana mengelola atau istilahnya mengolah makanan-makanan yang nanti dari bahan-bahan hewani nanti kita buat menjadi produk yang layak jual itu seperti apa. Kita akan belajar mulai dari perencanaannya seperti apa, kemudian nanti produknya seperti apa, presentasinya produk itu seperti apa sehingga layak untuk dijual. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa yang namanya ini produk. Ini gambaran secara umum ya. Jadi gambaran secara umum pengolahan bagaimana pengolahan sumber makanan dari bahan hewani itu seperti ini. Jadi apa itu? Jadi sudah saya sampaikan kemarin untuk tujuan pelajaran di materi yang pertama ini. Nanti kalau harapannya nanti di akhir kalian setidaknya punya produk atau mungkin punya rencana produk yang matang, kira-kira apa di sekitar kalian yang bisa kalian olah, kemudian bisa kalian ciptakan suatu produk dan layak jual itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan peta konsepnya. Nanti kita belajar tentang perencanaannya seperti apa. Ini ya, perencanaan. Kita rencanakan dulu seperti apa. Nah, kemudian nanti sistem pengolahan dan awetannya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian perhitungan harga dan makanan awet yang jual itu, perhitungan harga jualnya itu seberapa. Kemudian nah ini penting juga, ini promosi. Tanpa adanya media promosi juga apa yang menjadi produk kita akan kesulitan ya itu. Kemudian konsiasi makanan awetan. Konsiasi itu apa? Ya nanti setelah dipromosikan kan perlu namanya diatur dengan baik. Artinya
dikelola atau manajemen pasarnya itu nanti seperti apa kayak gitu. Nah, nanti kita belajar satu persatu mulai dari perencanaannya seperti apa kayak gitu. Oke, kita masuk yang pertama nanti untuk perencanaan. Kita harus tahu dulu tentang apa itu produk olahan awetan berbahan dasar hewani itu seperti apa. Jadi makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya hewani. Sumber daya hewani itu apa? Ya berasal dari hewan-hewan di sekitar kita kayak gitu. Yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik. Baik berupa pengawet, ini yang berdasarkan kriteria BPOM itu seperti apa maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Jadi ini pengertian ini makanan awetan dari bahan hewani secara pengertian secara umum ini. Saya ulangi, jadi untuk makanan awetan dari bahan hewani itu pada intinya adalah makanan yang dibuat dari bahan dasar itu dasarnya hewan kayak gitu, sumber daya hewan. Nah, setelah itu kan perlu adanya pengolahan, kemudian diolah dengan tepat, kemudian baru dikemas sehingga apa? Entah nanti menggunakan pengawet atau tidak, tapi yang jelas nanti kalau bisa mempunyai umur simpan yang lebih panjang kayak gitu. Dimana saya sampaikan dulu bahwa sumber daya hewani itu untuk umur simpannya itu lebih singkat daripada sumber daya nabati, sehingga apa? Perlu yang namanya cara untuk mengawetkan itu seperti apa kayak gitu. Nah, kita masuk yang pertama, perencanaan. Ini nanti pertanyaan di akhir saja, kira-kira apa saja yang bisa ini, tapi kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi apa yang kita perlu rencanakan kayak gitu. Apa yang kita perlu rencanakan. Jadi sebagai awalan untuk merencanakan suatu olahan kemudian dibuat satu produk, yang harus kita persiapkan adalah jenis usaha makanan dari awetan ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada di daerahnya. Jadi dalam bahasanya itu berbasis bahan baku lokal. Jadi yang akan kita bahas lebih lanjut nanti kira-kira apa saja kayak gitu, apa saja yang bisa kita olah di sekitar kita yang nanti kita bisa tampilkan atau kita bisa jual untuk dijadikan suatu kewirausahaan. Jadi nanti berbasis bahan lokal ya, jadi di sekitar kalian kayak gitu. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan bahan lokal? Jadi kenapa kita menggunakan bahan lokal? Terutama kalau misalnya lokal itu bisa lokal di daerah kalian, misal di daerah masing-masing kayak gitu. Cuma bisa juga lokal Indonesia kayak gitu. Dimana kalau kita menggunakan bahan baku lokal itu untuk menekan harga pokok produksi. Jadi untuk menekan bahan baku produksi tersebut karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi, dengan tujuan ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, kita perlu rencanakan itu ketika di sekitar misalnya orang di daerah sekitar pesisir pantai itu, mereka kan otomatis kan juga untuk pengolahan bahan sumber daya hewaninya kan berupa ikan-ikan kayak gitu. Nah, karena memang yang di sekitar itu kan yang adanya kan itu ikan kayak gitu. Nggak mungkin kan orang yang tinggal di gunung kayak gitu, ya memang mungkin ada satu dua kayak gitu. Cuma kan yang terjadi nanti biaya untuk produksinya lah lebih tinggi kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita rencanakan. Kita nanti melihat yang ada di sekitar kita itu, yang pertama apa yang bisa kita manfaatkan sumber daya hewaninya. Nah, itu supaya untuk menekan bahan produksi atau memerlukan biaya produksi itu lebih rendah. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini
Setelah kita mempunyai bahan yang akan kita olah di sekitar kita, nah kita perlu mengembangkannya, tidak hanya seperti itu kayak gitu. Bahan mentah yang terjadi sekarang kan kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kita tidak bisa mengolahnya kayak gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, bahannya diekspor keluar bahan bakunya. Kemudian setelah itu diimpor lagi bahan jadi, kita beli bahan kita sendiri, itu kan yang miris. Nah, harapannya dari adanya kita belajar itu, kita bisa tidak hanya nanti ya memanfaatkan uh, sumber daya kita, kemudian kita bisa mengolahnya, kita bisa menggunakannya. Sebetulnya Indonesia itu sudah berani, sudah cukup kayak gitu dengan apa yang ada di Indonesia. Cuma memang ya sumber daya manusia yang mungkin masih untuk mengolahnya itu kurang, ya akhirnya ya kemampuannya pun kurang, ya tidak termanfaatkan dengan baik kayak gitu. Nah, inilah perlunya kita kembangkan bahan makanannya dari sekitar kita, terutama sumber daya hewani. Jadi makan awetan nanti yang berbahan dasar hewani yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik kuantitas maupun kualitasnya ya gitu. Jadi kita lihat kan sudah banyak memang olahan-olahan dari bahan dasar hewani, cuma memang masih sangat bisa dikembangkan lagi, entah nanti kualitasnya seperti apa dan kuantitasnya. Kemudian tujuannya nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan wisatawan kayak gitu atau pendatang. Ini tujuannya kayak gitu. Upayanya nanti berupa upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar hewani tersebut untuk didistribusikan di daerah lain atau diekspor ya. Jadi bentuknya nanti diekspor berupa makanan, bukan kita bahan baku diekspor keluar kemudian kita beli hasilnya, kita impor hasilnya beli dengan harga yang mahal. Itu bukan prinsip, itu bukan prinsip yang bagus. Prinsip kita, yuk kita punya bahan dasar hewani di sini, kita olah di sekitar kita, kemudian terutama kita jual untuk di masyarakat sekitar kita dengan harga terjangkau kalau bisa, kemudian kita kalau mampu untuk diekspor dengan harga tinggi untuk ke luar negeri. Nah, itulah tujuannya, biar ekonomi kita juga sehat kayak gitu, ekonomi negara juga sehat. Nah, itu yang perlu kita di awal perlu kita rencanakan itu. Nah, kemudian hal tersebut akan menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan awetan berbahan dasar hewani dan pengembangan pariwisata daerah. Ini ya seperti yang sudah saya sampaikan kan. Jadi Indonesia itu, atau mungkin yang sekarang terjadi itu kan, nilai jual untuk bahan makanan awetan atau mungkin bahan dasar hewani itu kan sangat murah, terutama ketika misalnya diekspor ke luar negeri dengan bahan baku yang mentah itu kan dibeli dengan sangat murah, sedangkan sebenarnya harga jual di luar negeri pun sudah sangat mahal, cuma di Indonesia juga dapat harga murah, kemudian diolah dengan baik di luar negeri sana, baru dikirim lagi ke Indonesia, diimpor, kita beli dengan harga mahal, itu kan miris ya, itu makanya kita belajar, kita harus munculkan semangat untuk mengembangkan produk-produk lokal kita, kemudian kita jual di daerah kita, syukur bisa diekspor ke luar negeri. Nah, itu latar belakang kenapa kita harus mengembangkan makanan-makanan lokal, terutama yang bahan dasar hewani kayak gitu. Nah, kemudian ini yang terpenting, pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Ini modifikasi saya tandai hitam, itu apa? Jadi modifikasi itu dilakukan untuk beberapa tujuan, nanti diantaranya adalah memberikan variasi rasa dan bentuk, kemudian memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higienis produk. Jadi ini
Nanti kita tetap yang pertama nanti prinsip pengolahan itu seperti apa, kemudian nanti dikemasnya seperti apa, tapi perlu adanya namanya modifikasi ya gitu. Jadi nanti kan untuk rasa itu kan semakin bervariatif, semakin menarik kayak gitu. Makanya kita akan tingkatkan untuk variasi rasa dan bentuknya seperti apa. Kemudian tentunya masa usia produk itu kan juga semakin lama, masa usia produk juga semakin baik. Kemudian juga semakin higienis produk juga semakin dilirik oleh masyarakat. Nah, kita perlu kembangkan ke arah situ nanti dalam bentuk modifikasi yang baik. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah nanti skemanya pengembangan bahan baku itu seperti ini. Jadi di awal nanti untuk perencanaannya dalam mengembangkan bahan baku hewani, kita nanti yang pertama adalah riset pasar. Bagaimana kita melihat di sekitar kita itu sudah banyak atau seberapa banyak makanan olahan bahan hewani yang sudah ada kayak gitu. Sudah ada itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian dari hasil riset itu nanti kita akan tingkatkan atau kita modifikasi. Yang pertama yaitu variasi rasanya itu apa, itu yang perlu ditingkatkan apa, kemudian higienisnya itu tingkat higienisnya seperti apa, kemudian seberapa awet itu dijualnya itu seberapa awet. Nah, barulah kita akan kembangkan kayak gitu untuk meningkatkan ketiga ini. Produk itu harus lebih awet, kemudian harus higienis dan harus kaya rasa dan bentuk lah kayak gitu. Nah, tugas kita nanti di sini mengembangkan produk. Nanti hasil rancangan kita kalau misalnya sudah mendapatkan hasil rancangan, kita kembangkan ke nanti rancang bagaimana bahannya itu kita dapatkan dan peralatannya nanti apa saja, barulah kita capai produk. Nanti kita belajar sampai ke pasar, artinya bisa sampai penjualan kayak gitu. Nah, ini modifikasi bang pertama kita nanti di perencanaan kita. Ini modifikasi yang pertama, ini kita belajar yang pertama dulu kayak gitu dalam proses pengembangan produk sampai hasil rancangan nanti. Nah, itu kemudian kita lanjutkan ke sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi nanti kalau dari yang sudah saya sampaikan nanti ini tentunya kan kita perlu yang namanya suatu sistem untuk cara mengolahnya atau prinsip dasar dalam pengolahannya. Nah, kita lanjutkan untuk nanti sistem pengolahannya seperti apa. Jadi secara prinsip pengelolaan sumber daya hewani itu nanti ada dua yang terpenting. Yang pertama adalah pengolahan dan juga nanti pengemasan. Nah, ini nanti kita perlu kembangkan kekreativitasan kita dalam proses pengolahannya supaya tadi apa? Supaya awet, kemudian supaya kaya rasa. Yang ketiga adalah supaya menarik kayak gitu. Jadi ini harus higienis, awet dan kaya rasa kayak gitu, dan juga bentuknya bervariatif kayak gitu. Nanti proses pengemasannya pun sama kayak gitu. Bagaimana proses mengemasnya itu supaya apa? Ya supaya awet, supaya higienis, dan juga supaya variasinya bagus sehingga dilirik oleh menarik masyarakat untuk membelinya. Nah, ini prinsip pengolahannya seperti itu secara prinsip ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang pertama kita bahas tentang pengolahan. Jadi teknologi pengolahan diharapkan nanti dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk sumber daya hewani yang melimpah. Bisa dilakukan dengan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Ini teknik pengolahan itu seperti ini cara prinsip. Nah, sumber daya alam hewani itu sangat mudah rusak sehingga dalam pengolahannya perlu metode untuk mengawetkannya. Ini kita masuk yang modifikasi yang pertama, yaitu dengan makanan itu harus awet dengan cara mengawetkannya. Tentunya kan kalau produk berdasar hewani itu kan perlu diawetkan ya. Itu kan karena lebih cepat membusuk kalau misalnya nggak diawetkan kayak gitu. Jadi lebih perlu. Nah, bagaimana cara mengawetkannya? Yang pertama adalah ini, pengawetan dengan suhu tinggi.
dilakukan dengan pengeringan, baik pengeringan alami maupun seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan dengan oven atau pengasapan. Nah, ini banyak contohnya ketika kalian melihat di nelayan-nelayan kayak gitu kan, kalau kalian melihat kayak gitu banyak yang istilahnya menjemur ikan-ikan, terutama ikan-ikan misalnya ikan-ikan yang hidup di laut kayak gitu kan dijemur kayak gitu. Supaya apa? Ya supaya awet. Itulah namanya teknik pengeringan dengan suhu tinggi seperti itu. Jadi dijemur, ikan dijemur baru nanti dipasarkan di pasar-pasar umum kayak gitu. Itu cara pengawetan yang pertama. Ini paling simpel sendiri kayak gitu. Ini yang paling simpel karena memang hanya dijemur. Nah, kemudian ada nanti yang diawetkan dengan cara suhu rendah. Biasanya dikasih es. Ini biasanya untuk sementara, misalnya ada nelayan di laut kayak gitu. Ada nelayan di laut kan otomatis kan biasanya kan berhari-hari di laut ya. Nah, itu perlu diawetkan dulu dengan cara apa? Biasanya dimasukkan ke dalam suatu box, nanti diisi es yang banyak supaya makanan ikan atau ikan-ikan yang ditangkap itu awet. Nah, itu yang dinamakan pengawetan dengan suhu rendah dengan cara pendinginan dan pembekuan. Kemudian pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi itu adalah merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Bagaimana konsepnya? Jadi nanti iradiasi bertujuan untuk mengurangi kehilangan atau kerusakan atau pembusukan serta membasmi mikroba kayak gitu. Nah, prinsip pengolahannya nanti adalah dengan seberapa banyak, kemudian teknik peralatannya. Nah, tentunya juga memperhatikan namanya kesehatan dan keselamatan kayak itu dan pengaruh iradiasi terhadap makanan yang harus diperhatikan. Jadi iradiasi itu bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Nanti dikasihkan gelombang elektromagnetik, barulah nanti untuk mencegah timbulnya penyakit, kemudian adanya mikroba yang masuk, itu menggunakan itu. Nanti bisa tertangani kayak gitu. Ini yang cukup modern. Ini sudah banyak dikembangkan di luar negeri kayak gitu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau misal yang terakhir ini dengan bahan kimia sudah biasa dilakukan dengan misalnya karbon dioksida, gula dan asam dan garam ini kan sudah sering kita lakukan di Indonesia kayak gitu. Nah, ini prinsip yang pertama yaitu prinsip pengawetan. Ya, tadi saya sampaikan kenapa penting untuk diawetkan, ya memang mudah busuk kayak gitu sehingga perlu diawetkan dengan tepat kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini contoh produk makanan ikan asin. Nah, ini apa tadi kayak gitu. Diawetkan dengan cara apa? Dengan suhu tinggi. Nah, kalau yang ini diawetkan dengan bahan kimia berupa garam. Nah, ini supaya apa? Supaya awet kayak gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk yang materi pengolahan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan sumber daya hewani. Kira-kira ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kayak gitu. Bisa lewat Japri atau mungkin bisa lewat komentar di YouTube atau mungkin di GCR. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama untuk penjelasan materinya. Jadi nanti untuk ke depan untuk materi prakarya itu nanti akan mungkin 2-3 pertemuan kita akan jelaskan lebih detail lagi untuk materi, baru nanti kita akan kita praktek. Kita kan nanti akan lebih banyak praktek, entah nanti prakteknya berupa menyusun rencana ataupun kita melakukan pengolahan, ya kita nanti tunggu. Nanti saya akan informasikan seberapa bisa kita lakukan itu dalam materi prakarya ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.